Halo guys, jumpa lagi dengan J2F Story tutorial khusus YouTuber para pemula. Di video kali ini saya akan membahas yang berhubungan dengan kenapa channel kita tuh bisa sepi ya teman-teman ya. Di video sebelumnya juga saya sudah menjelaskan yang berhubungan dengan sepinya penonton, dan ini sangat berdampak kepada view ya teman-teman. Tapi untuk lebih lengkapnya kita coba cek aja yuk ke ChatGPT agar teman-teman bisa memahami selain dari perubahan minat, apalagi sih yang kurang gitu. Karena ini berhubungan dengan views ya, penontonnya ya. Jadi kalau misalnya kita berpikir ya kita mencoba mensiasati dengan adanya sebuah grup gitu ya, atau ekosistem buatan gitu ya, yang dimana saling membutuhkan, ternyata kalau masih belum maksimal juga kayaknya kurang baik gitu ya, walaupun itu adalah jalan satu-satunya gitu ya teman-teman. Tapi sebelumnya kita lebih detail kenapa channel bisa sepi, itu kita cek aja di ChatGPT. Yuk kita lihat. Kebetulan di sini saya sudah buka yang berhubungan ada beberapa alasan mengapa penonton YouTube bisa sepi nih teman-teman. Hal yang ini harus diperhatikan ya teman-teman. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi adalah yang pasti adalah berhubungan dengan konten yang kurang menarik. Penonton YouTube cenderung mencari konten yang menarik, informatif, dan menghibur. Jadi memang di satu sisi ya rata-rata namanya juga penonton maunya cari yang perfect gitu ya, cari sesuai dengan selera mereka. Meskipun videonya bagus, kualitasnya bagus, tapi kalau tidak ada manfaat atau tidak ada nilai gitu ya, ibarat kata mereka pasti akan skip gitu ya, dia akan cari konten yang sesuai dengan seleranya gitu ya. Jadi fenomena yang terjadi channel YouTube bisa sepi ya karena ini salah satunya ya teman-teman. Jadi yang kedua adalah yang berhubungan dengan promosi yang kurang. Artinya promosi yang kurang kalau misalnya teman-teman sudah mempromosikan video panjang kalian melalui short, terus ternyata di short juga view-nya nggak nambah atau subscriber kalian juga nggak nambah, berarti ada something wrong gitu ya, ada sesuatu yang hal perlu diperbaiki gitu dari konten teman-teman semua gitu. Jadi di sini dikatakan promosi adalah salah satu faktor penting gitu ya. Promosi salah satu faktor penting. Jika seorang pembuat konten tidak mempromosikan video mereka dengan baik di platform lain gitu ya, ini artinya ada keterkaitan dengan platform-platform bisnis lain gitu ya. Ya memang ada plus minusnya teman-teman. Selain di media sosial lain, memang bagaimana supaya konten kita kan dilihat banyak orang gitu, mau tidak mau ya kita harus mempromosikan gitu ya. Ya jalan satu-satunya ya agar supaya kita dapat ditonton orang videonya ya, salah satunya ya harus menggunakan video short ya teman-teman, yang aman gitu ya. Menggunakan platform TikTok juga bisa, Facebook juga bisa, tapi kan yang perlu diperhatikan adalah ketika orang itu datang ke channel atau video kita mau menonton, berapa lama mereka akan stay gitu pada saat menonton video itu gitu, karena itu sangat berpengaruh dari retensi. Kalau retensi penonton kalian itu rendah, itu sangat berpengaruh untuk rekomendasi YouTube di berikutnya gitu. Jadi memang jalan satu-satunya untuk mempromosikan channel kita itu ada dua. Yang pertama adalah melalui video short, yang kedua adalah melalui grup atau komunitas. Cuma itu caranya teman-teman untuk saat ini gitu, karena di dalam sebuah komunitas kan saling kolaborasi video dan saling ketergantungan gitu, saling membutuhkan. Jadi ya itulah cara mempromosikannya ya teman-teman ya. Lalu yang ketiga adalah yang berhubungan dengan jumlah konten yang terlalu banyak. Nah ini global ya, artinya ini secara keseluruhan. Jadi saat ini ada jutaan video yang tersedia di YouTube dan penonton memiliki begitu banyak pilihan. Jika seorang pembuat konten menggugah terlalu banyak video dalam waktu singkat, mungkin sulit bagi penonton untuk mengikuti semua konten tersebut, dan hal ini dapat menyebabkan penurunan jumlah penonton. Jadi segala sesuatu yang berlebihan juga itu tidak baik teman-teman. Jadi kalau misalnya kita ingin upload video, coba diatur sesuai konsisten waktu gitu ya. Saya biasanya kan 2 kali sekali ya, artinya setiap 2 hari saya upload, 2 hari saya upload gitu ya. Karena saya memang nggak bisa tiap hari itu saya harus upload, nggak bisa gitu ya, karena saya punya ada waktu yang memang
ada aktivitas lain ya teman-teman. Nah sekarang kalau misalnya kita memaksakan kehendak gitu, beberapa kali kita mengupload video, kalau bukan kalian bukan popularitas gitu ya, atau bukan orang yang populer gitu, atau kalian bukan tokoh atau figur atau artis gitu ya, itu sangat berpengaruh dari penurunan penontonnya gitu kan. Jadi bisa sepi juga gitu karena terlalu seringnya kalian mengupload video gitu teman-teman. Jadi disarankan ya, alangkah baiknya ya kalian memang mengupload videonya secara konsisten saja gitu. Kalau misalnya sehari sekali ya oke, 2 hari sekali ya oke, atau seminggu 2 kali oke gitu, yang penting konsisten aja gitu ya. Nah lalu yang keempat adalah berhubungan dengan perubahan dalam preferensi penonton gitu ya. Nah apa sih preferensi gitu ya? Preferensi penonton terhadap jenis konten yang tertentu dalam berubah dari waktu ke waktu. Jika seorang pembuat konten tidak mengikuti tren terbaru atau tidak menyesuaikan kontennya dengan preferensi penonton yang berkembang, maka jumlah penonton mungkin menurun seiring waktu. Jadi ini berhubungan dengan trending ya, trending topik. Kalau misalnya kita berbicara trending topiknya sekarang lagi apa sih gitu kan. Nah biasanya kalau karena YouTube itu masing-masing wilayah ya, atau masing-masing geografis gitu ya. Kalau misalnya kalian berada di lokasi Indonesia, kita juga harus memahami sekarang di Indonesia lagi trending apa gitu ya. Dan ini juga tergantung dari pemilihan tema gitu. Kalau tema kalian tentang tutorial ya kalian bisa membahas topik-topik yang sedang trending gitu ya, mungkin yang berhubungan dengan tutorial gitu. Atau juga kalau misalnya berhubungan dengan mainan gitu, kalian juga bisa melihat apa sih yang lagi berkembang gitu ya di Indonesia itu. Kalian bisa menggunakan mainan-mainan tersebut sebagai alat atau ya alat bantu untuk membuat konten video kalian gitu. Jadi harus mengikuti perkembangan tren, perkembangan yang ada di masa sekarang gitu ya. Dan itu sangat berpengaruh sekali untuk meningkatkan view penonton gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita tidak mengikuti tren, itu memang salah satu pengaruh juga sehingga menurun seiring waktu jumlah penontonnya gitu ya, atau jumlah view-nya gitu ya. Lalu yang kelima berhubungan dengan persaingan yang ketat. Ya memang yang namanya platform YouTube kan itu memang global ya teman-teman. Dari semua dunia juga pasti mereka ingin jadi seorang YouTuber gitu. Jadi persaingan itu juga pasti ada yang namanya kompetitor teman-teman ya. Tetapi karena YouTube sudah membagi berdasarkan geografis gitu ya. Jadi untuk merekomendasi keluar itu nggak semudah kita men-setting di channel kita gitu untuk direkomendasi ke luar negara Indonesia gitu. YouTube sudah bisa membaca algoritma kamu itu untuk tingkatan viewsnya itu berapa real time-nya gitu. Kalau real time kalian memang udah bisa mencapai dengan puluhan juta, mungkin akan melebar gitu ya, untuk jangkauannya itu direkomendasikan oleh YouTube keluar geografis kita gitu. Itu salah satu pengaruh gitu ya. Jadi berdasarkan algoritma sekarang gitu ya, algoritma sudah membaca jumlah view kalian itu berapa gitu maksimalnya, biasanya berapa gitu. Kalau misalkan kalian seorang artis ya atau seorang public figure, mungkin kalian bisa channelnya itu direkomendasikan oleh YouTube ke negeri seberang gitu ya, berdasarkan letak geografis dan jumlah view kalian yang punya gitu. Kalau jumlah view kalian besar gitu ya, tidak menutup kemungkinan YouTube akan merekomendasikan keluar geografis Indonesia. Itu juga salah satu faktor ya teman-teman. Lalu ketidakaktifan nih, yang keenam adalah ketidakaktifan pembuat konten. Jadi jika seorang pembuat konten tidak teratur mengunggah video baru atau tidak aktif berinteraksi dengan penontonnya, maka penonton mungkin kehilangan minat dan memilih untuk berpindah ke saluran YouTube lain gitu ya. Nah ini berarti berhubungan dengan emosional ya, berhubungan interaksi antara sang konten kreator dengan penontonnya gitu. Jadi kalau misalnya ada yang komentar ya dijawab lah gitu ya, diberi tanggapan lah dan berikan solusi lah. Kalau misalnya saya sebagai tutorial, jika ada pertanyaannya ya akan saya tanggapi gitu. Lalu yang ketujuh adalah berhubungan dengan perubahan dalam algoritma ya. Nah perubahan algoritma ini bisa sewaktu-waktu ya, tergantung dari YouTube sendiri gitu, karena masing-masing platform bisnis itu memiliki algoritma yang berbeda-beda gitu ya.
Jadi biasanya YouTube akan merubah algoritmanya itu tanpa memberitahu kita dulu gitu. Dan biasanya penggunaan algoritma yang kompleks menentukan video apa yang ditampilkan kepada pengguna. Jadi ini berhubungan dengan rekomendasi biasanya. Perubahan dalam algoritma tersebut dapat mempengaruhi visibilitas video dan menyebabkan penurunan jumlah penonton. Jadi karena adanya perubahan algoritma, jadi ada pergeseran sedikit teman-teman. Dan itu sangat berpengaruh dalam views atau penonton gitu ya. Jadi jangan kaget gitu. Kalau misalnya itu terjadi, ya karena ada perubahan algoritma itu gitu. Jadi kalau misalnya penonton bisa sepi, ya ada 7 alasan inilah teman-teman yang harus diperhatikan. Jadi di sini kesimpulannya, penting untuk diingat bahwa keberhasilan di YouTube membutuhkan waktu, konsisten, dan adaptasi terhadap perubahan yang terjadi. Jadi memang kita harus selalu berkembang gitu. Artinya kita harus mengikuti perkembangan yang ada setiap saat gitu ya. Jadi kalau kalian masa bodoh, ya kalian akan begitu-begitu aja, nggak akan berkembang gitu. Makanya saya sarankan buat teman-teman kalian yang memiliki topik-topik di luar dari tutorial gitu, sering-sering berkunjung di tutorial. Karena apa? Karena rata-rata orang yang membahas gitu ya tentang dunia per-YouTubean itu kan berhubungan dengan tutorial gitu. Dan mereka lebih mengetahui lebih dulu perkembangan baru kalian gitu. Jadi sering-seringlah datang ke tutorial-tutorial yang membahas tentang perkembangan channel. Itu sangat penting teman-teman. Jadi ketujuh langkah ini ya teman-teman yang harus diperhatikan ya. Jadi kalau misalnya ditanya alasan mengapa penonton YouTube sepi, ya jadi kalau misalnya ditanya alasan mengapa penonton YouTube bisa sepi, ya ini ya. Yang pertama adalah konten yang kurang menarik, promosi yang kurang, jumlah konten yang terlalu banyak, perubahan dalam preferensi penonton, persaingan ketat ya, dan ketidakaktifan pembuat konten, perubahan algoritma. Jadi secara detailnya inilah yang menyebabkan kenapa video kita tuh bisa sepi pengunjungnya gitu ya. Jadi lakukan saja berdasarkan memberikan konsisten dalam mengupload dan beradaptasi setiap perubahan yang terjadi di dalam dunia per-YouTubean. Baik teman-teman, jika ada pertanyaan cantumkan saja di bawah kolom komentar saya, nanti saya akan tanggapi. Semoga apa yang saya berikan manfaat ini dan dapat berguna buat teman-teman semua sebagai pengetahuan. Jadi kalau misalnya dikatakan channel itu bisa sepi pengunjung, ya inilah hal yang harus diperhatikan, itu yang sudah saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Salam dari saya, J2F Story Tutorial khusus YouTuber para pemula. Bye.